Dalam episode ini kita akan lanjut untuk membuat active statement ya. Ketika Anda memang sudah berhasil membuatnya, fine, this is very cool ya. Tapi ketika Anda tidak, mari kita lakukan bersama-sama. Yang paling pertama, jika kita perhatikan bahwa Tailwind CSS tadi atau Tailwind UI tadi sudah memberikan kita clue bahwa current itu adalah yang ini, kemudian defaultnya itu adalah yang ini. Oke, baik. Sekarang coba kita pergi dulu, kita copy dulu apa yang ada di sini ya. Kita paste ke sini biar supaya tidak kita kembali ke sana lagi. Kemudian kita comment. Ya, saya tadi tekan command slash, itu cara komen di Laravel ya jika Anda tidak tahu. Kemudian di sini kita akan lihat bahwa defaultnya itu adalah yang gini. Iya kan? Nah, pertama, Anda tahu bahwa ketika saya buat di sini itu aktif misalnya, ya aktif. Ya, kita buat di sini true misalnya. Kita refresh dan kita inspect elemennya. Maka di sini akan ada aktif. Iya kan, tetapi jika kita buat di sini props, ya sebenarnya untuk banyak kali di sini ya untuk masalah apa itu add symbol karena memang tidak terhitung banyaknya, cuman ya kita pertama kali lihat itu untuk props. Di sini ada aktif kita buat dan kemudian defaultnya itu kita buat false. Kemudian kita refresh di Firefox dan jika Anda perhatikan aktifnya sudah hilang karena di sini kita buat false by default sehingga ini tidak dianggap ada. Nah, bagaimana cara kita membuat aktif ini? Wah, sini saya akan buat aktif. Ya, kita masukkan yang ini. Oke, sekarang jika seandainya ini kita buat di sini dan coba kita lihat apa yang terjadi di browser. Refresh. Ups, berhasil. Ya, tapi kita buat seandainya di sini aktif juga, ya. Berhasil juga. Nah, ini problem sebenarnya. Kenapanya? Karena string ini dianggap true dari si Laravel, dari HTML-nya sendiri sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita ingin bahwa ketika true, kita betul-betul ingin dia true. Ketika kita buat di sini false, kita memang harus mau dia false, bukan true. Karena jika sekarang ini false, itu sama dengan true. Ya, sehingga ini akan sangat membuat bingung dan Laravel itu handle dengan cara seperti ini. Maka di sini jika Anda lihat false, maka di sini kita buat true misalnya dan suddenly jika Anda perhatikan warnanya juga berubah. Kita refresh, maka jika Anda perhatikan about ini sudah menjadi true. Nah, sekarang kita ingin berasumsi bagaimana cara si Laravel ini mengetahui current path-nya. Loh, kita bisa lakukan seperti ini tentu. Kita buat sini request is, ya kita ada yang namanya is di sini, kita buat front slash refresh dan di sini akan katanya false. Tapi ketika kita pergi ke homepage di sini akan true. Dan ketika kita buat di sini about, kita akan false. Kemudian ketika misalnya kita ke about, maka harusnya dia akan true tapi tidak juga. Nah, oleh karena itu ini kita hilangkan front slash-nya, kita refresh, maka di sini akan true. Nah, kalau misalnya sudah begitu, artinya di sini sudah kita bisa masukkan mereka. Aktif, kemudian di sini kita buat seperti itulah, aktif, ya. Dan kemudian jangan lupa kasih colon di sini. Kemudian ini kita buat front slash, about, contact, dan gallery. Sehingga sekarang kita refresh di Firefox, home, contact, gallery. Cool jika Anda ingin seperti itu. Tapi kalau cara seperti ini kita harus definisikan terus-terusan untuk masalah request is ini. Bagaimana jika seandainya kita ingin bahwa komponen inilah yang menghandle yang namanya aktif itu, ya kan? By the way, jika Anda tidak tahu, ada beberapa yang harus Anda ketahui di sini. Ada request path, ya kan? Refresh, Anda akan melihat di sini. Jika Anda tidak tahu dump ini sama dengan dump ya. Yang jika Anda tahu di PHP itu ada dump seperti ini. Hanya saja dengan cara cepat itu bisa dengan seperti ini saja. Ada DD lagi namanya, yaitu adalah die and dump, maka semua akan hilang kecuali yang ini yang muncul. Nah, kalau misalnya kita buat dump, maka yang muncul itu ya seperti ini saja, yang lainnya muncul, tidak di DD dia artinya. Oh ya, di sini ada galeri ya. Nah, ada di sini yang namanya full URL. Refresh, dia akan memunculkan di sini full URL-nya. Nah, bagaimana ketika seandainya ini kita buat URL sama dengan about misalnya. Ya, refresh, maka false. Ketika kita pergi ke about, maka dia akan true. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini kita buat ke dalam komponen yang ada di sini?
Bisa sebenarnya. Tetapi yang ingin kita gunakan bukan yang cara seperti ini. Saya ingin cara yang lebih simple dengan membuat di sini is dan kemudian kita buat di sini about. Refresh, true, kemudian kita kontak, itu false. Ya, ini akan kita masukkan ke dalam komponen ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil each ref-nya? Karena yang kita butuhkan tentu adalah yang ini. Ya, kalau misalnya kita di dalam komponen ini, ketika kita ingin mengakses yang namanya each ref, itu sebenarnya mudah saja. Ya, karena kita di sini menggunakan sharing attribute sehingga ketika kita buat di sini each ref itu sah saja gitu. Sehingga itu bisa kita override di dalam komponen ini. So, sekarang ini akan saya hapus by the way. Ya, mungkin Anda bertanya kenapa dihapus lagi ya. Ini saya ajarkan sengaja agar Anda mengerti bagaimana cara membuat props di dalam Laravel komponen ini. Ya, much like ketika Anda belajar tentang RIA misalnya akan ada props di sana gitu. Saya akan hapus yang ini. Kita kembali ke sini. Kemudian ini kita paste ke sini. Kemudian ini kita buat href. Dan sekarang ini bisa tentu kita hapus. Ini tentu kita hapus. Kemudian kita refresh. Dan yes, ini jauh lebih clean ya kan, tanpa mendefinisikannya satu persatu di dalam sini. Nah, tetapi dengan cara tadi juga fine ya, Anda juga bisa mendefinisikannya satu persatu di dalam props, itu pilihan Anda. Tapi saya datang dari berkaca dari RIA sajalah ya kan. RIA itu bisa dengan simple atau Next.js lebih tepatnya, lebih simple dengan menggunakan active statementnya itu berada di komponennya sendiri. Nah, dengan cara ini ya miriplah seperti itu. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan active statementnya di setiap kita mendefinisikan link atau itemnya. Begitu juga, ini saya hapus dulu. Ketika kita lihat pada drop down menunya ada aktif dan ada tidak aktif. Ini saya cut, kemudian kita pergi ke sana. Dan coba kita perhatikan dulu di sini defaultnya itu adalah yang ini, sehingga di sini kita bisa buat request full ya, full URI is href, kita masukkan yang di sana. Jika tidak, ini yang kita masukkan ya, ini kita cut, kita masukkan ke sini. Oke, sekarang kita refresh dan kita akan lihat pada mobile. Ups, kok tidak muncul ya? Ya saya rasa ya ini tidak ada URL-nya, sehingga sekarang kita refresh. Yes, ini sudah berhasil. Oke, sebelum saya menutup video ini, coba dulu ya, gray ini saya akan ganti dulu menjadi Jing. Kemudian pada link ini juga kita ganti menjadi Jing. Saya tidak suka gray. Kemudian di sini ada gray. Yes, ada sampai 5 ya. Saya akan replace di sini menjadi Jing. Replace all, refresh. Yes, akan cantik seperti ini harusnya. Oke. Kemudian di sini saya ingin ganti jadi 900 daripada 800 sehingga dia lebih cool kelihatannya. Tetapi yang terjadi adalah background aktifnya tidak kelihatan, sehingga kita perlu modifikasinya tepat di sini dan juga di sini. Saya ganti menjadi 800 dan kemudian refresh ya, akan muncul di sini kelihatannya. Atau Anda bisa buat 700, kemudian hovernya kita buat 800. Kemudian drop down itemnya kita buat juga di sini 800, kemudian ini 700, dan jangan lupa saya akan membuat di sini daripada text base kita buat SM, kemudian pada link ini ya sudah SM di sini ya, sehingga tidak perlu lagi kita ganti. Cuman lagi ini font semi bold ini kita hilangkan aja lah ya, karena tidak perlu sepertinya. Oke, banyak sekali yang Anda pelajari dalam episode ini, termasuk sharing props. Anda tahu cara membuat aktif di dalam komponen yang kita pakai. Kemudian Anda juga tahu cara membuat aktif statementnya langsung dari komponennya, which is very cool harusnya daripada kita mendefinisikan satu-satu di sini. Nah, saya sengaja tadi memberitahunya agar Anda mempunyai pilihan dan mana yang paling mantap ya. Tentu yang ini gitu, karena apapun ceritanya, saya tidak suka membuat aktifnya lagi di sini ya. Semacam repeating action terlihat seperti itulah kurang lebih. Sehingga dengan cara seperti ini jauh lebih simple. Saya yakin Anda akan tertarik mempelajari Laravel ini karena memang sangat luar biasa dan sangat readable. API-nya jika Anda perhatikan
request full URL is, ya kan dia langsung bertanya di sini apakah ini. Dan ya Anda tahu href ini mungkin kelihatan tidak tidak eksplisit, hanya karena memang ketika kita sharing propsnya, ya kita buat di sini atribut, maka dia akan langsung tahu bahwa href ini adalah milik si Anchor ini. Kurang lebih seperti itu. So, kita akan mempelajari Laravel lebih jauh lagi di episode-episode selanjutnya. See you soon.